Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Opi, semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini Opi akan membahas tentang bandit-bandit masa lampau ya. Bukan rahasia lagi ya, dari zaman dulu sampai saat ini kejahatan selalu ada. Tapi perbedaannya, di zaman dulu bandit-bandit kabarnya lebih berani loh Sob. Sebelum Opi lanjut pembahasannya, jangan lupa ya untuk di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Sobat Opi tak ketinggalan setiap pembahasan terbarunya. Sobat Opi mungkin sudah tak asing dengan yang namanya bandit ya. Nah, di sini Opi akan membahas bandit-bandit di zaman dulu yang salah satunya si Pitung yang lahir pada tahun 1866, yang konon katanya si Pitung adalah bandit di abad ke-19 di Batavia, Hindia Belanda yang sekarang adalah kota Jakarta. Sepak terjang Pitung menurut penelusuran pada tahun 1892, si Pitung dikenal dengan sebutan Wan Bitung. Awal mulanya di daerah Rawabelong, Jakarta Barat, tinggallah seorang anak bernama Pitung. Pada saat pulang dari pasar, Pitung dipalakin segerombolan preman yang langsung merogoh sakunya secara paksa. Di situ Pitung langsung mengeluarkan jurus yang didapat dari gurunya, dan akhirnya preman menyerah. Di situ Pitung diajak bergabung untuk mencopet, tapi Pitung malah menasihati preman-preman itu agar tidak berbuat jahat lagi, tapi mengajak para preman itu untuk gimana caranya membantu orang-orang yang kecil pada saat itu. Di situ Pitung mendapat ide gimana kalau yang dirampok orang-orang kaya ya, yang jahat, dan si Pitung bersama gerombolannya melancarkan aksinya. Mereka merampok company dan tueke, dan katanya hasil dari perampokan selalu dibagikan kepada fakir miskin. Saat melihat sepak terjang si Pitung, koloni mencoba menangkapnya. Namun si Pitung selalu bisa meloloskan diri. Bahkan polisi sempat menembaknya, tetapi berkat jimatnya Pitung kebal peluru, dan akhirnya Pitung jadi target penangkapan. Mengetahui bahwa ajiannya akan hilang jika dilempar telur busuk, tidak menunggu waktu yang lama, polisi melemparinya, dan ketika Pitung mulai tak berdaya, langsung ditembak mati. Walau di masyarakat dikenal pahlawan, Pitung tetap dianggap penjahat oleh company karena menolong orang dengan cara yang salah. Itu menurut polisi. Kisah si Pitung sendiri diangkat menjadi film dan banyak serinya loh Sob, dengan pemain kawakan Diki Zulkarnain, dan beliau pun dijuluki Robin Hood-nya Indonesia. Next, Mat Peci dan kelompoknya kerap membuat resah dan takut warga Bandung. Kejahatan Mat Peci bukan hanya merampok, membegal, bahkan tidak segan membunuh korbannya. Bahkan Mat Peci pernah membunuh seorang polisi dan merampas senjata apinya. Dengan pistol rampasannya, Mat Peci semakin nekat dalam melancarkan aksi-aksi kejahatannya. Karena kesohorannya, kisah Mat Peci diangkat menjadi film dengan judul Mat Peci Pembunuh Berdarah Dingin yang diperankan oleh aktor kawakan Rahmat Hidayat. Mat Peci memiliki nama asli Mamat bin Sutomo. Beliau berasal dari keluarga terpandang di kampung Lewigoong, Garut. Mamat lahir pada tahun 1943. Namun, peci sendiri disematkan karena selalu memakai peci hitam kemana-mana. Saat muda, beliau mencintai seseorang gadis bernama Eis. Sayang cintanya mereka putus karena tidak dapat restu dari kedua orang tua Eis. Keluarga Eis tidak menyukainya. Karena kecewa, akhirnya Mamat merantau ke Kota Kembang dan meninggalkan Eis. Di kota itu Mat Peci tinggal dan bekerja sebagai calo kartis bioskop di kawasan Cicadas. Setiap hari beliau menawarkan karcis. Lama-kelamaan Mat Peci merasa muak karena keadaan ekonomi yang tak kunjung meningkat. Mulailah beliau bergaul dengan sejumlah preman di Cicadas pada tahun 1970-an. Sejak beliau nyemplung ke dunia kejahatan, mulailah beliau melakukan hal yang kecil-kecil di daerah Cirebon. Bahkan sempat ditangkap polisi, tapi berhasil selalu kabur dari tahanan sebelum diadili di meja hijau. Saat jadi buronan, Mat Peci masih terus melakukan kejahatan, bahkan akhirnya beberapa kali masuk penjara. Konon katanya saat di dalam penjara lah Mat Peci belajar ilmu kebal. Salah satu aksi perampokan yang menggegerkan adalah ketika Mat Peci menembak mati seorang karyawan yang baru saja mengambil uang dari Bank Karya Jalan Haripan, Bandung pada tanggal 10 September 1977 di siang hari bolong. Kejahatan lainnya, aksi nekat yang menembak pasangan suami istri yang membawa uang yang baru turun dari beca di Jalan Pasir Kaliki 25 Januari 1978.
Kelakuan Mat Peci membuat geger warga kota Bandung dan geramnya polisi. Mat Peci seperti belut dikenal licin sekali, selalu lolos. Mat Peci tak pernah tinggal di satu tempat atau rumah, melainkan selalu tinggal di kamar kawasan pelacuran di Cicadas. Di tempat pelacuran itulah Mat Peci ketemu kembali bersama Eis, mantan kekasihnya yang ternyata kabur dari kampung dan terjebak di tempat itu. Cinta pun kembali bersemi dan bercita-cita untuk menikah. Mereka pun akhirnya berjalan-jalan, bahkan mereka melupakan mitos-mitos di tempat area Garut. Saat kembali ke Cicadas, mereka tak menyadari polisi mengintainya. Saat sadar merasa posisi terancam, sudah terendus polisi. Akhirnya Mat Peci meninggalkan Eis. Mat Peci melarikan diri menuju kampung halamannya. Tidak mudah menangkap seorang Mat Peci yang terkenal licin. Banyak sekali drama di perjalanan menuju kampungnya. Singkat cerita, Mat Peci ambruk bersimpah darah dan tewas pada tanggal 4 Februari 1978 dan dimakamkan di Jalan Pajajaran, TPU Sinaraga, Bandung. Kita bercermin dari dua tokoh ini ya sob. Niat baik pun akan disalahkan bila caranya salah, apalagi memang niat aslinya sudah tidak baik. Sobat Opi, baiknya dimanapun kita berada selalu waspada dan berhati-hati ya. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahayanya. Nah, hanya itu ya sob yang bisa Opi bahas. Apalagi nih sob yang mau Opi bahasin, bila ada judul atau nama yang salah mohon dimaafkan ya sob. Kan kesempurnaan bukan milik Opi. Bila ada kritik dan saran, komen di bawah. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.